Jenis sortasi yang lain ada yang disebut dengan sizing, yaitu sortasi yang mengelompokkan berdasarkan ukuran pada suatu produk, terutama untuk produk yang berupa butiran-butiran. Jadi dikelompokkan berdasarkan ukuran dari butirannya, dan tentu saja caranya adalah dengan cara disaring dengan berbagai macam ukuran saringan. Jadi apakah dia terhambat di saringan yang lebih kecil, kemudian masuk ke saringan yang lebih besar, dan sampai yang saringan paling besar. Jadi pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat pengukur yang sudah distandarisasi dengan ukuran-ukuran tertentu, terutama ini untuk biji-bijian ya, mengelompokkan biji-bijian dengan ukuran-ukuran yang beberapa kelas yang lebih seragam. Produk yang umumnya harus berbentuk bundar dapat dikelaskan dengan menggunakan alat pengukur cincin ini ya. Jadi ini kalau saringan mungkin satuannya mesh misalnya ya, satu mesh itu 1 inci kali 1 inci, bisa kita kelompokkan berdasarkan ukuran mesh dari alat saringnya. Dan kita bisa mengelompokkan produk berdasarkan ukuran-ukuran atau diameter dari produk tersebut. Proses sortasi yang lain untuk staging untuk seed dan grain dengan metode fine cleaner ini sebenarnya sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, karena terkait erat juga dengan proses pembersihan ya atau cleaning ya. Jadi memisahkan bagian-bagian kotoran atau butiran-butiran berupa pasir, kuarsa atau logam-logam yang berat itu dipisahkan dan dibersihkan. Sekaligus juga melakukan sortasi untuk ukuran ya, ukuran yang final seed grain juga yang undersize untuk seed atau grainnya. Jadi ini sudah dijelaskan minggu lalu ya. Yang berikutnya adalah tahapan grading. Unit operasi grading ini adalah kegiatan pengkelasan atau pemilahan produk berdasarkan kualitas atau kelas kualitas. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai lebih atau harga yang lebih tinggi untuk kualitas produk yang lebih baik. Jadi sudah ada kelas-kelas kualitasnya, sehingga yang baik dihargai, yang sedang dihargai sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Klasifikasi ini bisa berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, juga berdasarkan ukuran. Jadi kualitas ini berdasarkan ukuran, bentuk maupun warna, tergantung jenis produk yang kita kerjakan atau kita tangani. Terkait tahapan grading ini tentu saja dibutuhkan sebuah standar atau standar mutu ya. Di sini ada contoh standar mutu beberapa jenis sayuran, misalnya asparagus untuk mutu 1 sampai 4, kemudian brokoli 1 sampai 4, kentang 1 sampai 2, tomat juga 1 sampai 2. Di contoh misalnya asparagus ini mutu 1 tunas berwarna putih, kemudian gemuk, segar, dengan panjang berkisar antara 25 sampai 35 cm. Kemudian untuk mutu 2 ini ada di bawahnya, warnanya warnanya ungu dengan panjang lebih dari 30 cm dan seterusnya. Demikian juga untuk brokoli ada standar mutunya. Untuk kentang ini ada 2 standar mutu dari warna, bentuk, kemudian ukuran yang seragam, permukaan kulit yang rata, tidak bergelombang, cukup tua, kemudian kadar kotoran ini maksimum hanya 2,5% ya, dan kentang cacat hanya maksimum 5%. Dan di bawah itu warna, bentuk, ukuran seragam, merata. Kemudian ya kalau di luar ini artinya reject ya, di luar kelas mutu 1 dan kelas mutu 2 masuk pada kentang yang reject. Demikian juga dengan tomat. Mutu 1 ini bentuk dan ukuran seragam, tua tetapi tidak terlalu matang, tidak mengandung kotoran, kemudian kerusakan maksimum hanya 5%, kadar busuk maksimum hanya 1%, dan mutu 2 ini seperti mutu 1 tapi buah terlalu matang dan lunak. Ya di luar itu tentu saja reject. Jadi ada mutu 1, 2 untuk tomat, dan yang ketiganya tentu reject. Ini sumber dari Setiawati dan Budiarti tahun 1992. Berikut adalah contoh grading untuk buah alpukat. Jadi standar buah alpukat
berdasarkan sumbernya SNI 01 3168 tahun 1992. Karakteristiknya berdasarkan ukuran, tingkat kesegaran, keseragaman, kadar kotoran, ketebalan daging, tekstur daging, dan residu pestisida pada buah. Jadi mutu A ukurannya lebih dari 451 gram, tingkat kesegarannya 95-100, keseragaman seragam, kadar kotoran bebas, ketebalan daging tebal, tekstur daging kuning segar, tidak berserat, dan seterusnya sampai mutu C. Kalau di luar mutu A, B, C ini tentu saja masuk pada produk yang di reject atau di upkir. Jadi pada tahapan unit operasi grading ini membutuhkan sebuah standar, bisa standarnya berupa SNI maupun standar-standar lainnya. Kalau belum ada standar ya dicoba dulu dibuat standar walaupun bentuknya belum SNI. Misalnya sebuah perusahaan mencoba mengklasifikasikan sendiri atau menggrading sendiri berdasarkan mutu-mutu tertentu, ya sah-sah saja selama belum ada grading atau standar kualitas untuk produk tersebut. Salah satu manfaat dari proses grading ini adalah sebenarnya memudahkan baik bagi produsen maupun konsumen untuk menentukan produk dan kualitas produk yang akan dipilihnya. Jadi dengan adanya grading ini memastikan orang tidak perlu memilah-milah lagi, tidak perlu memilih-milih lagi, dengan standar harga yang sudah ada, dengan standar mutu juga yang sudah ada, sehingga proses jual beli antar produsen atau penjual dan pembeli akan lebih mudah. Jadi ada lebih ada jaminan produk, jaminan barang yang diperjualbelikan ya sesuai dengan standar, dan ini tentu akan membuat kemudahan bagi para konsumen untuk memilih produknya. Jadi kalau memilih produk dengan kualitas tertentu, maka dia bisa membayangkan, oh bentuknya seperti ini, kondisinya seperti ini, jadi tidak ada tidak ada keraguan, tidak ada proses pilah memilah lagi. Jadi akan memudahkan pada proses jual belinya. Ini contoh grading pada produk pasca panen untuk kehutanan. Jadi kayu dipisahkan atau dipilah berdasarkan kualitas tertentu dalam tumpukan-tumpukan tertentu. Dan ini kalau di Perum Perhutani sudah dipasarkan secara online, jadi orang tidak perlu pergi ke tempat penjualan hanya memilih kualitas tertentu dengan tumpukan tertentu dengan jumlah volume tertentu, maka ya barang itu sudah bisa dikemas dan bahkan sudah bisa diantarkan. Yang penting melakukan pembayaran secara online. Ini produk kayu di Perum Perhutani sudah dijual secara online, bahkan memang tidak dijual secara langsung di lokasi tempat penimbunan atau tempat pengumpulan kayunya. Berikut contoh pengklasifikasian atau grading pada produk kehutanan berupa produk kayu jati mengacu pada standar SNI 7535.1 tahun 2010. Jadi dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan apa yang disebut dengan sortimen kayu bundar, yaitu kayu bundar besar, kayu bundar sedang, dan kayu bundar kecil atau KBB ya A3, KBS A2, dan KBK A1. Jadi kemudian dalam grading tersebut diklasifikasikan juga yang untuk sortimen kayu bulat kecil A1 dan A2 dikelompokkan berdasarkan 4 kelompok kelas. Ada mutu pertama, P, D, T, dan M ya, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk kayu bundar besar atau KBB atau A3 ini ada mutu utama, ada mutu pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Jadi untuk kayu bulat besar jati A3 ini atau KBB ini ada utama, kemudian pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, dan pada kayu ditandai dengan tanda mutu berupa pada dokumen itu U, P, D, T, M, dan L. Pada PC kayu ditandai dengan tanda segitiga seperti ini. Untuk yang utama, pada mutu pertama diberikan 1 titik, kemudian pada mutu kedua diberikan 2 titik, pada mutu ketiga diberi tanda strip, pada mutu keempat diberi tanda +1, dan mutu kelima diberi tanda +2.
Dan ini biasanya diberikan tanda ini berupa cat putih pada kayu. Demikian juga pada jati A2 dan A3, A1 maksud saya, A2 dan A1, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil. Jadi ada PDTM untuk pada dokumennya, dan pada visi kayunya sama dengan yang tadi ya. Jadi ada titik 1 itu artinya pertama, titik 2 artinya kedua, titik ketiga ini strip, keempat tanda plus saja. Jadi tidak ada yang mutu kelima. Jadi di luar ini tentu saja adalah ya reject. Itu untuk grading atau klasifikasi kualitas pada kayu jati. Jadi ini sebagai tambahan informasi pada grading kayu jati. Kayu jati untuk kayu bulat kecil ini ada beberapa kelas diameter, ada 4 cm, 7 cm, 10 dan 13 cm, dan 16 dan 19 cm. Dengan panjang batang ya minimumnya berbeda-beda. Kalau untuk yang 4 cm ini panjangnya lebih dari 2 meter, kemudian 7 meter boleh lebih dari 1 meter. Yang 10 dan 13 ini lebih dari 0,7 meter, dan yang 16-19 ini boleh lebih dari 0,40 cm. Untuk kayu bulat sedang ada 3 kelas, yaitu ada kelas 22 cm, 25 dan 28. Tapi sepertinya ini sudah berubah ya untuk ini ya. Jadi sekarang per selang 1 cm. Jadi mulai dari 21, 22, 23 hingga 29 cm. Kemudian kayu bulat besar ini ada lebih dari 30 cm. Jadi kayu bulat ukuran diameternya harus lebih dari 30 cm. Masuk ke dalam kualitas atau kualitas KBB A3. Kemudian di luar ini ya misalnya ada ukurannya diameternya 30 cm tetapi panjangnya kurang dari 40, yaitu maka masuk ke dalam klasifikasi jenis yang lain. Biasanya adalah namanya kayu bahan parkit atau KBP. Jadi untuk membuat flooring lantai dan lain-lain itu digunakan kayu-kayu dengan yang diameter besar atau kecil dengan panjang ya di bawah 40 cm. Yang kurang dari 40 cm ini disebutnya ya mungkin kayu bahan parkit ya atau KBP. Kira-kira demikian untuk grading pada produk kehutanan.